kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan teknologi dan sistem informasi digital medis. Pertama, apa itu sistem informasi digital medis? Sistem informasi digital medis adalah infrastruktur yang mendukung pengelolaan dan pertukaran informasi medis secara efisien menggunakan teknologi digital. Ini mencakup berbagai komponen seperti rekam medis elektronik (EHR), perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perawatan kesehatan, sistem manajemen data, keamanan medis, dan komunikasi antara berbagai entitas di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, dokter, laboratorium, dan pasien. Sistem informasi digital medis dirancang untuk meningkatkan koordinasi perawatan akses data medis yang lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan data pasien yang lebih efisien. Hal ini juga mencakup aspek-aspek seperti pertukaran data medis, kepatuhan privasi pasien, dan analisis data yang mendukung riset dan pengembangan dalam dunia kedokteran. Kedua, mengapa sistem informasi digital medis diperlukan? Sistem informasi digital medis sangat diperlukan karena memiliki sejumlah manfaat penting, yaitu 1. Efisiensi. Sistem informasi digital medis mengurangi ketergantungan pada proses manual seperti pencatatan data medis dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi medis. 2. Akurasi. Dengan mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengelolaan data medis yang membantu dalam meningkatkan akurasi data. 3. Koordinasi perawatan. Sistem informasi ini memungkinkan berbagai penyedia perawatan kesehatan untuk berbagi informasi pasien dengan lebih mudah, meningkatkan koordinasi perawatan antar spesialis dan lembaga kesehatan. 4. Aksesibilitas. Informasi medis dapat diakses dari mana saja yang terhubung dengan sistem, memungkinkan pasien mendapatkan perawatan dan informasi medis dengan lebih mudah tanpa harus datang ke lokasi. 5. Analisis data. Sistem informasi digital medis memungkinkan analisis data medis menjadi lebih baik, yang dapat digunakan untuk penelitian, identifikasi tren kesehatan populasi, dan pengambilan keputusan kritis yang lebih baik. 6. Penghematan biaya. Dengan mengurangi penggunaan kertas, meminimalkan kesalahan administratif, dan meningkatkan efisiensi, sistem informasi digital medis dapat membantu mengurangi biaya administratif dalam perawatan kesehatan. 7. Keselamatan pasien. Sistem informasi ini dapat mendukung peringatan dan tindakan pencegahan kesalahan medis yang dapat menyelamatkan nyawa pasien. 8. Privasi dan keamanan. Sistem informasi digital medis dapat dirancang untuk menjaga privasi data medis pasien dengan mengatur akses yang aman untuk melindungi informasi sensitif. Pembahasan ketiga, kapan sistem informasi medis dimulai? Perkembangan sistem informasi digital medis dimulai sejak beberapa dekade yang lalu. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan digital medis. 1. Pada tahun 1960-an, penggunaan komputer dalam lingkup medis dimulai pada tahun 1960-an. Dengan sistem komputer awal yang dirancang untuk pengelolaan data medis, ini adalah salah satu awal sistem informasi digital medis. 2. Pada tahun 1970-an, pengembangan sistem rekam medis elektronik (EHR) dimulai. Pada dekade ini, banyak institusi medis mulai mengadopsi EHR sebagai alternatif untuk catatan medis berbasis kertas. Pada tahun 1980-an, penggunaan internet memungkinkan pertukaran informasi medis seperti pertukaran standar komunikasi data medis menjadi semakin penting. 4. Pada tahun 1990-an, penggunaan internet memungkinkan pertukaran informasi medis antara penyedia kesehatan dan pasien secara lebih efisien. Telemedicine juga menjadi lebih umum di periode ini. 5. Pada tahun 2000-an, pengembangan dan adopsi EHR semakin pesat, terutama di Amerika Serikat dengan inisiatif rekam medis elektronik nasional. 6. Pada tahun 2010-an, sistem informasi digital medis terus berkembang dengan cepat. Dengan adopsi teknologi seperti kesehatan mobile, perangkat medis terhubung, dan penggunaan analisis data untuk riset medis. Pada pembahasan keempat, di manakah kita dapat menemukan sistem informasi digital medis? Sistem informasi digital medis dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti institusi atau fasilitas kesehatan, serta dalam bentuk aplikasi dan sistem online. Beberapa tempat yang biasanya digunakan digital medis seperti rumah sakit dan klinik, praktik dokter, fasilitas perawatan jangka panjang, laboratorium kesehatan,
aplikasi kesehatan mobile, telemedicine, farmasi, asuransi kesehatan, dan pusat penelitian medis. Kelima, siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pengoptimalan sistem informasi digital medis? Pengoptimalan sistem informasi digital medis melibatkan pihak dalam berbagai sektor kesehatan, termasuk IT profesionalis, tim IT fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan mengoptimalkan sistem informasi medis. Administrator fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, dokter dan tenaga medis yang harus mengintegrasikan penggunaan sistem informasi digital medis dalam praktik sehari-hari mereka, pasien yang mengakses, memanfaatkan serta memberikan masukan, pengembang aplikasi yang merancang aplikasi, peneliti yang melakukan penelitian medis dan analisis data, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, bagaimana sistem informasi digital medis bekerja? Sistem informasi digital medis bekerja dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan data medis. Data medis termasuk catatan pasien, hasil tes, dan informasi klinis yang dikumpulkan, disimpan, dan diakses secara elektronik. Ini memungkinkan dokter, perawat, dan penyedia kesehatan untuk mencari, mengelola, dan berbagi informasi medis dengan lebih efisien, meningkatkan koordinasi dengan pasien, dan memberikan layanan medis jarak jauh. Selain itu, sistem informasi digital medis menyediakan alat untuk berhasil analisis data medis, mendukung penelitian medis, dan mengintegrasikan informasi kesehatan pasien. Itu saja presentasi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang telah menonton dan mendengarkan, dan sampai jumpa dari saya.